Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gini lur, suasana malam hari ini pas pertepatan malam minggu. Jadi jalanannya agak rame, nggak seperti biasanya. Ya, anginnya kenceng banget. Saya himbau kepada teman-teman semua yang mungkin satu profesi atau abang-abang Gojek, pokoknya yang biasanya lembur malam lah, yang jaga toko sampai malam, saya himbau untuk jaga kesehatan karena akhir-akhir ini tuh angin malam, wah kenceng banget anginnya. Jaga kesehatan, terus selalu berpikir positif biar sehat selalu dulur, biar bisa jaga toko terus. Nah, alhamdulillah untuk kali ini bisa kembali lagi menyapa teman-teman semua. Bentar. Ini saya pakai handset karena biar suaranya itu biar jelas. Alhamdulillah bisa kembali menyapa teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu menonton video-video saya, mengikuti video-video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat jenengan-jenengan semua, bisa berkat jenengan-jenengan semua, saya bisa selalu semangat untuk membuat konten-konten atau video-video yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, oke dulur-dulur, informasi ya, nanti insya Allah kalau video ini sudah mendapat adsense-nya sudah cair, insya Allah nanti sebagian dananya kita alokasikan kepada panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi supaya nanti semuanya dapat berkahnya. Jadi nanti ketika kita sumbangkan ke panti asuhan bukan atas nama saya pribadi, tapi atas nama para penonton, terutama para penonton setia video-video saya, supaya nanti semoga lah yang punya hajat-hajat bisa segera terkabul. Jadi manfaatnya nanti akan kembali kepada teman-teman semua. Ketika nanti ada iklan di video saya, mohon jangan di skip, karena nanti sebagian dananya atau dana adsense-nya akan kita alokasikan kepada panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan lah. Nah, oke, untuk video kali ini seperti biasa videonya adalah tentang, ada beberapa pertanyaan, kayaknya tadi ada sekitar 3 pertanyaan yang membutuhkan penjelasan, sehingga saya harus membuat video, dan mudah-mudahan yang bertanya menonton ya. Dan banyak sekali pertanyaan yang baru, itu pertanyaan yang sama, yang sebenarnya sudah saya ulas beberapa kali di video-video saya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena teman-teman kurang menyimak atau gimana. Yang jelas pertanyaan yang baru-baru yang masuk itu sekitar 1 hari atau 2 hari yang lalu itu adalah pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan di beberapa video-video saya yang dulu-dulu. Tapi orangnya yang bertanya itu adalah orang yang beda. Yang pertama, langsung saja ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Ini yang saya ambil, pertanyaan yang saya bacakan adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan yang panjang. Ini pertanyaan dari Vania Vivi. Ini baru belum ada 1 hari. Pertanyaannya adalah, aku pengen usaha kayak makanan ringan gitu, tapi di desaku udah ada toko yang lengkap, dan di desaku itu kalau buat jualan kurang laku. Kalau lagi pemula gitu, gimana caranya kalau jualan laku? Pertanyaannya mirip ya. Sebenarnya jawabannya itu ada di diri sampean sendiri.
gimana caranya kalau jualan itu laku? Ya harus memulai jualan gitu loh. Gimana ceritanya jenengan atau sampean atau yang bertanya atau Mbak yang bertanya tadi jualannya mau laku sedangkan sampean nggak jualan? Ya udah mulai jualan, mulai terus nggak usah takut, nggak usah ragu. Ada modal 1 juta atau 2 juta. Kalau memang niat bener-bener niat pengen buka usaha, ya wes, dengan segala risiko yang harus ditanggung nanti harus siap gitu loh. 2 juta kulakkan kalau mau buka toko kelontong contohnya seperti ini, ya udah 2 juta itu kulakkan barang-barang yang sekiranya itu laku. Di video saya sebelumnya sudah ada 10 atau 15 barang lah yang termasuk barang kebutuhan pokok yang selalu dicari orang gitu. Kulakkan, terus setelah itu kalau seumpama belum ada tempatnya, ya wes dikasih renteng-rentengan kayak gitu, tali-tali rafia, kan modalnya nggak banyak. Untuk pertama nggak apa-apa seperti itu. Caranya gimana lagi untuk menggait pelanggan supaya pelanggannya itu bisa mendatangkan pelanggan? Pesen banner yang besar, terus kasih tulisan. Kalau toko kelontong dikasih tulisan seumpama toko mbaknya tadi yang bertanyakan namanya Vivi. Untuk Mbak Vivi apa tuh siapa tadi? Ya, Mbak Fania. Ditulis toko Fania jual sembako dengan harga murah gitu. Itu kan pasti orang akan tertarik. Wis nggak usah malu, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Kalau sampean tetap mikir gimana ya nanti kalau nggak laku, gimana ya kalau nggak enak. Di tetangga saya sudah buka usaha seperti itu. Nanti gimana ya kok nggak enak. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Kalau sampean mau usaha ya wis buka usaha. Karena apa? Karena rezeki meskipun ini tak kasih tahu ya. Di tempat saya ini di satu gang satu baris itu banyak sekali toko-toko. Dan tokonya itu enggak toko kecil seperti saya, toko grosir semua. Tapi apa? Tapi alhamdulillah saya itu tetap ada bagian rezekinya gitu loh. Contohnya seperti itu tadi, ketika mbaknya mau buka usaha, nggak usah takut nggak laku. Sampean lo belum buka kok sudah takut nggak laku. Itu bukan mental wirausaha. Kalau mental wirausaha itu ya wis ada modal, memang berkeinginan buka usaha, tekad ya wis buka gitu. Ini tak kasih tunjuk. Di tempat saya tuh, itu ada toko, itu jarak berapa rumah dari saya. Depan rumah pas itu ada toko besar. Terus di sana di barat itu sekitar 200 meter juga ada 2 toko. Itu semuanya itu tokonya jualnya grosiran semua, nggak seperti saya masih kecil seperti ini. Tapi apa ya, alhamdulillah, memang saya karena berniat usaha menghidupi keluarga, pasti ada jatahnya sendiri. Nggak usah takut nggak laku. Mulai dulu. Kalau sampean punya pikiran takut ya nggak mulai nggak punya usaha sampai tua ya wis gitu tok gitu loh. Nggak punya usaha. Dan gimana caranya usahanya seperti toko kelontong ini bisa berkembang? Ketika nanti sudah mulai usaha, sekitar kalau usahanya sudah jalan ya 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, yang pasti nanti kalau ketika buka usaha pertama 1 sampai 3 bulan itu belum bisa menyisihkan uang. Nah, gimana cara menabungnya? Kalau nggak bisa uang, sisihkanlah barang. Ini sudah banyak dikerjakan atau diterapkan oleh teman-teman toko kelontong yang lain. Rata-rata saya cerita-cerita ke teman-teman yang satu profesi itu sama rumusnya, atau caranya menabung. Kalau belum bisa menabung uang, itu nabung barang. Barang apa yang bisa ditabung dan mempunyai nilai jual yang stabil? Menurut pengalaman itu adalah rokok. Jadi ketika sampean belum bisa menabung uang, tabung barang tadi. Caranya gimana? Seumpama sehari bisa bisa menghabiskan atau menjual 1 pres rokok Surya 12 lah katakanlah. Ambil 1 pak aja.
ambil 1 pak untuk ditabung. Udah 1 hari itu 1 pak, sisihkan 1 pak. Itu kan nilainya sudah berapa? Udah 20.000. Nanti kalau tokonya rame ditambah lagi 2 pak, 3 pak. Ketika nanti sudah 2 bulan atau 3 bulan, nah itu baru barang bisa dikeluarkan. Ketika nanti semua butuh uang mendadak, rokok itu mudah untuk dijual. Tawarkan kepada teman-teman toko, kelontong, kawan-kawan itu pasti mau. Jadi nanti nggak akan kesulitan untuk mencairkan uang. Nah itu tadi ya. Jadi untuk mulai usaha itu mulai aja dulu, nggak usah takut, nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Yang kalau mau niat usaha ya langsung berniat, bismillah, tekad, ada uang dikulak nih. Modalnya berapa? Kalau modal itu relatif. Sampean kalau mau bener-bener niat, uang 500.000 pun itu loh, itu bisa menjadi modal gitu loh. Modal 500.000 dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti pasti bisa berkembang. Yang penting adalah sungguh-sungguh, telaten dan fokus gitu loh. Kalau sudah terjun di dunia itu harus benar-benar fokus, jangan disambi-sambi yang lain. Biasanya kan kebanyakan orang yang nggak berhasil di bidang itu adalah karena apa? Karena mudah tergiur dan nyambi-nyambi dengan yang lain. Yang seumpama terjun di toko kelontong, dia belum sukses, tapi dia melihat kawannya yang sama-sama jualan tapi seumpama profesinya jualan baju, sukses, akhirnya melirik profesi tersebut dan jualan baju. Akhirnya kan yang toko kelontongnya nggak fokus, akhirnya tertinggal. Baju pun yo malah bangun lagi dari awal lagi. Nanti ada temannya lagi yang jualan sepatu ternyata sukses, melek lagi atau pengen lagi, akhirnya ikut-ikutan lagi. Kalau begitu terus malah modalnya yang habis. Yang penting itu adalah fokus. Jangan fokus terjunnya di mana. Kalau di toko ya toko bismillah, modal 500 pun bisa jadi. Maksudnya sudah bisa jualan gitu. Terus selanjutnya, nah ini selanjutnya pertanyaan dari Nurul Latifah. Ini pengen melihat toko depan saya ketika tutup itu kondisinya seperti apa, karena kan ada 2 lemari pendingin yang di luar dan galon-galon kan tak taruh luar, jadi kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini kan kawan, ini pintu pagar ya, ini 1,5 meter. Nah, pintunya di situ rolling. Terus gimana kalau tutup dengan nasib ini, nasib lemari es, lemari pendingin dan galon-galon? Ya wes, kalau tutup ya ini di luar semua. Jadi 2 lemari pendingin ini di luar. Apakah aman? Ya alhamdulillah aman. Karena penjual ya ini jangan diterapkan ya kawan-kawan, karena kawan-kawan kan tahu apa kondisi atau situasi lingkungan sekitar kawan-kawan itu gimana, aman atau enggak. Kalau di saya ini sudah berpengalaman beberapa tahun, yang mudah-mudahan janganlah terjadi hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sampai saat ini tuh aman. Karena apa? Karena abangnya penjual nasi goreng itu dia itu buka sampai jam 3 pagi, terus lagi jarak sekitar 10 meter dari toko saya itu adalah ada perusahaan besar itu yang pagarnya merah, itu perusahaan besar, itu satpamnya 24 jam. Jadi kayak sepertinya itu rumah ini sudah aman lah, karena kan orang satpam situ juga sudah kenal dengan keluarga sini, sudah langganan. Dan nanti kalau jam 3 jam 4 itu ibu bapak itu sudah bangun, sudah masak-masak, karena kan kalau siang ini buat warung. Jadi alhamdulillah aman. Ya tergantung nanti kalau lingkungan kawan-kawan seperti saya, lingkungan tempat saya nggak apa-apa, dibiarkan di luar aja. Ini aman, alhamdulillah udah beberapa tahun aman lah. Nah itu tadi ya kawan-kawan.
Jadi dari inti video ini adalah menjawab pertanyaan tadi. Ini pertanyaan itu juga mungkin banyak menjadi kegundahan bagi teman-teman semua yang pengen buka usaha, usaha apa saja. Yang penting itu jangan ragu. Kalau ada modal, jangan ragu untuk jualan. Kalau pengen jualan, ada modal berapa, 100.000 pun itu sampean sudah bisa jualan. Yang penting adalah sabar. Pasti nggak sama antara modal 1 juta dengan modal 10 juta, itu pasti nggak sama. Nggak sama apa maksudnya? Keuntungan yang didapat itu nggak sama untuk awal-awal. Kalau seumpama modalnya 1 juta, kemungkinan untungnya nanti cuma sekitar ya 50.000 lah, katakan paling mentok 50.000. 50.000 itu untuk 1 hari. Beda kalau 10 juta. Kalau 10 juta mungkin bisa sampai 100-150 per harinya keuntungannya dengan modal seperti itu. Yang penting adalah kalau mau mulai, mulai, nggak usah banyak mikir, diniati saja untuk keluarga. Insya Allah nanti pasti ada jalannya. Yakin pasti ada jalannya. Udah, sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada iklan jangan di skip ya kawan-kawan, karena nanti sebagian dananya kalau sudah ada dari AdSense itu akan kita alokasikan untuk panti asuhan, dan bukan atas nama pribadi tapi untuk para subscriber dan para penonton video saya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, hajat kita, niat kita itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi dirundung masalah atau kesulitan ekonomi, mudah-mudahan bisa terselesaikan, terlancarkan, dapat rezeki yang wakeh, melimpah ruah, sak gebok pokoknya wakeh lah. Mudah-mudahan diijabah semua. Udah, sekian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.